Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Amanah akan membahas tentang soal-soal barisan dan deret aritmatika. Bagaimana? Kemarin sudah mencoba soal-soalnya? Oke, kita bahas bersama ya kali ini. Oke, mari kita mulai. Soal nomor 1, diketahui barisan aritmatika 95, 91, 87, 83, dan seterusnya. Tentukan suku ke-30. Nah, ada yang masih ingat kemarin untuk suku atau suku dalam aritmatika itu kita simbolkan pakai pakai UN ya. Nah, ada yang masih ingatkah? Karena yang diminta ini suku ke-30. Nah, kan kita nggak mungkin manual tuh kalau suku ke-30. Karena nanti akan sangat menyita waktu. Oleh karenanya kita pakai formula UN untuk barisan aritmatika. Ada yang masih ingat? Iya, ANIP ya. UN sama dengan maaf. A plus N-1 dikali B. A-nya berapa ya? Iya, A-nya itu adalah suku pertama. A-nya berarti berapa? 95. Kemudian N-nya itu adalah suku yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan suku ke-30, berarti N-nya adalah 30. Oke. Nah, kemudian B itu adalah bedanya. Coba kita lihat bedanya ya. Dari 95 jadi 91. Berarti kalau dilihat semakin ke kanan, bilangannya semakin kecil. Berarti bertambah atau berkurang? Iya, berkurang. Berkurang berapa ya? Dari 95 menjadi 91. Iya, berkurang 4. Dari 91 ke 87, iya berkurang 4 juga ternyata. Dari 87 ke 83. Iya, berkurang 4 juga. Berarti jelas bedanya adalah negatif 4. Nah, setelah kita punya A, punya N, punya B, kita baru bisa menghitung suku ke-30. Berarti kita U30 sama dengan 95 ditambah dalam kurung 30 dikurangi 1 dikali B. Bedanya tadi berapa? Negatif 4. Nah, karena negatif, ini Ustazah Amanah beri tanda kurung. U30 sama dengan 95 ditambah. Nah, ingat yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 30 dikurangi 1. 29. Nah, masih ada dikali negatif 4. Nah, yang kita kerjakan dulu yang mana ya? Iya, yang perkalian dulu ya. U30 sama dengan 95. Awas, ada 29 dikali negatif 4. Berapa ya hasilnya? Positif atau negatif? Iya, negatif. Negatif 100 berapa? Iya, negatif 116. Jadi U ke-30-nya berapa ya? Ini kan ditambah gini ya. Oke, negatifnya Ustazah Amanah kurung ya. 95 ditambah negatif 116. Yaitu berapa? Hayo. Iya, negatif 21. Hati-hati ya untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat terutama yang ada positif dan negatifnya. Oke? Jadi, dari barisan aritmatika 95, 91, 87, 83, suku ke-30-nya adalah
negatif 21. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 atau suku kelimanya 24. Suku ke-8-nya atau U ke-8 adalah 33. Tentukan beda U1 atau suku pertama dan U25 atau suku ke-25. Masih ingat kalau yang diketahui dua suku, kita bisa pakai cara cepat, tidak perlu menggunakan formula. Jadi kalau mengerjakan soal matematika itu, ketika ada cara praktisnya dan tidak memerlukan rumus, itu boleh-boleh saja. Oke, yuk kita kerjakan ya. Jadi kita tulis dulu suku-suku yang diketahui. Di sini ada suku ke-5 dan ada suku ke-8. Oke. Suku ke-5-nya 24, kita tulis di bawahnya sini ya. Kemudian yang suku ke-8-nya 33, kita tulis di sini. Kemudian kita cari selisihnya. Ingat, kalau selisih itu pasti yang besar dikurangi yang kecil. Oke, berarti ini 8 dikurangi 5 berapa ya? 3. Kemudian 33 dikurangi 24. Berapa? Iya, 9. Kemudian kita tarik garis. Dari 3 jadi 9 dikali berapa ya? Iya, dikali 3. Nah, maaf. Nah, yang di sini ini adalah menjadi beda. Sebentar. 3. Nah, ini jadi bedanya ya, 3 itu. Tak tulis di mana ya? Sini ya, jadi B. Oke, beda itu simbolnya huruf B. Kemudian kita diminta untuk mencari U1. Nah, U1 itu lebih dekat dengan U5 atau U ke-8? Oke, U5. Di kirinya U5 atau di kanannya U5? Oke, di kirinya U5 ya. Berarti Ustazah Amanah tulis di sini. Ini kita punya U1. Nah, dengan langkah yang sama, kita cari selisihnya. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Oke. Bedanya tetap sama, yaitu angka 3. Kita kalikan dengan 3. 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, karena kita mau mencari yang ada di sebelah kirinya, berarti nanti dikurang atau ditambah? Iya, dikurang. Berarti 24 dikurangi 12. Berarti berapa? 12. Oke. Nah, lanjut. Kita akan mencari suku ke-25. Suku ke-25 itu lebih dekat dengan U ke berapa ya? U ke-5 atau U ke-8? Oke, U ke-8. Di sebelah kanannya U ke-8 atau di sebelah kirinya U ke-8? Oke, di sebelah kanannya. Berarti di sini ya, U ke-25. Sama, kita cari selisihnya. 25 dikurangi 8. Iya, 17. Kemudian masih dengan beda yang sama, karena aritmatika itu bedanya harus selalu sama. Jadi tetap kita kalikan 3. Ayo, berapa ya? 17 dikali 3. Hasilnya 51. Oke, good. Nah, karena kita mau mencari yang di sebelah kanannya, U25 itu kan ada di kanannya U8. Berarti kita tambah. 33 ditambah 51. Hasilnya 84. Oke, kita simpulkan bersama. Barisan aritmatika dengan suku ke-5-nya 24, suku ke-8-nya 33, berarti didapatkan bedanya itu adalah 3.
U1-nya adalah 12 dan U ke-25-nya adalah 84. Bagaimana jawabannya sudah tepat? Bagi yang sudah tepat, selamat, dan yang belum tepat mungkin bisa diperbaiki. Jadi jangan bersedih, kita belajar bersama-sama. Salah itu proses dari kita belajar, oke? Jadi tidak usah takut salah. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, dari barisan aritmatika diketahui suku ketiganya 18, suku ketujuhnya 38. Yang ditanyakan jumlah 24 suku pertama adalah, nah ingat, ini sudah masuk ke jumlah. Jumlah kemarin simbolnya apa ya? Kalau suku, itu kan kemarin tadi simbolnya UN ya kalau suku. Nah, kalau jumlah berarti simbolnya, iya simbolnya SN. Oke, masih ingat SN-nya untuk aritmatika? Ya, ada 2 rumus ya. Kita pakai rumus yang pertama ya. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Oke, apakah sudah ada unsur-unsur yang kita butuhkan? Coba kita cek satu-satu ya. Untuk N-nya, N itu adalah berapa suku yang ditanya? Oke, berarti kan di sini yang ditanya 24 suku, berarti N-nya 24. Oke, good. A-nya, suku pertama sudah bisa atau sudah ada? Oh, belum. Bedanya sudah ada? Belum juga. Nah, berarti kita harus mencari suku pertama dan bedanya dulu. Karena ini yang diketahui 2 suku, berarti kita pakai cara yang lompat-lompat tadi. Jadi ada U3, dia 18, ingat kita tulis di bawahnya. Kemudian suku ketujuhnya adalah 38. Coba kita lihat, kita cari selisihnya. 7 dikurangi 3, 4. Kemudian 38 dikurangi 18 hasilnya 20. Oke. Oh, sebentar. 20. Dari 4 biar jadi 20 harus dikali 5. Berarti 5 ini adalah bedanya. Oke. Lanjut, bedanya sudah ada. Berarti kita butuh apa? A ya, suku pertamanya ya, U1-nya. Berarti U1 itu lebih dekat dengan U3 atau U7? Iya, lebih dekat dengan U3. Berarti sini ya. Lagi kita cari selisihnya. 3 dikurangi 1, 2 ya. Nah, bedanya tetap 5 ya. Oke, berarti kita kalikan 5. 2 dikali 5, 10. Ingat, kalau kita mau mencari nilai yang di kiri, berarti dikurang 10, 18 ya. 18 dikurangi 10, 8. Oke, berarti A-nya sudah ada 8. Kemudian bedanya adalah 5. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu unsur-unsurnya, berarti kita boleh masukkan langsung ke formulanya. Berarti S24 sama dengan N-nya kan 24 ya. 24 dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 8 ya. A-nya 8 ditambah, ini kali ya. Ditambah 24 dikurangi 1 dikali bedanya 5. Nah, coba kita hitung. 24 dibagi 2. Hasilnya 12. Oke, 2 dikali 8, 16. Ditambah 24 dikurangi 1. 23 ya. 23 dikali 5. Oke. 12 dalam kurung 16 ditambah. Nah, ini kita hitung dulu. 23 dikali 5 hasilnya? Iya, 115. Ingat, yang di dalam kurung kita hitung dulu. Ustaz Amanah pindah sini ya. S24
12. Nah, ini kita hitung. 16 ditambah 115. Hasilnya 131. Oke, good. Nah, baru kita kalikan 12 dikalikan 131 hasilnya 1572. Oke. Lumayan ya, hasilnya banyak sekali sampai ribuan. 1572. Bagaimana? Oke. Kalau mungkin kalian penasaran pakai rumus yang kedua ya, pakai rumus yang aton. Nah, coba kita cek ya. Kalau kita pakai rumus yang aton, Ustazah kerjain di sini ya. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, kalau di sini yang ditanya S24, berarti kan nanti N-nya kita ganti 24 ya. Nah, berarti otomatis yang di sini UN-nya itu juga U ke 24. Nah, kira-kira kalian sudah tahu suku ke 24-nya berapa? Nah, kita cari lagi pakai yang ini nih. Kita tulis di sini U ke 24 ya. Coba dilihat. Selisihnya 24 dikurangi 7 berapa? 24 dikurangi 7. Ayo berapa? 24 dikurangi 7. 17 ya? Ya nggak? Ya, 17 ya. Oke, kita tulis 17 ya di sini. Nah, 17-nya kita kalikan 5 nih. Berapa hasilnya? 7 dikali 5, 35. 5 dikali 1, 5. 5 tambah 3, 8 ya. 85. Gini kan? Nah, kalau kita mau nyari yang di kanannya, berarti harus ditambah. 38 ditambah 85. Mana, ayo. 8 ditambah 5, dia 3. Nyimpen 1 jadi 4. 4 ditambah 8, hasilnya 12. Oke, jadi suku ke-24 itu adalah 123. Nah, kita balik ke sini nih. Berarti S24-nya, ini kan 24 dibagi 2 kan 12 ya. Kemudian A-nya tadi 8. 8 ditambah 123 karena suku ke-24-nya adalah 123. Berarti S24-nya sama dengan 12. 8 ditambah 123 berapa ayo? Iya, sama ya, 131. Jadi S24-nya adalah 1572. Nah, ternyata sama. Gimana? Gampang kan? Boleh pakai formula yang pertama yang ini, atau boleh juga pakai cara yang kedua yang ini. Dan ternyata kita sudah membuktikan pakai cara yang mana saja, hasilnya pasti sama. Oke. Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Tentukan jumlah semua bilangan kelipatan 7 antara 100 dan 300. Nah, kalau soalnya seperti ini kan dia yang ditanyakan jumlah, berarti nanti pakai SN ya. Nah, tapi SN-nya khusus untuk soal seperti ini, kita pakai formula yang kedua, yang aton. Berarti kan nanti N per 2 dikali A plus UN. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari N, mencari A, dan mencari UN-nya. Oke. Ustazah Amanah tanya dulu. Kalau antara 100 dan 300, berarti 100-nya dan 300-nya ikut nggak? Enggak ya. Jadi kita cari bilangan yang lebih dari 100, tapi dia kelipatan 7. Tapi nanti cari bilangan yang kurang dari 300, tapi dia juga kelipatan 7. Gimana caranya? Yuk, disimak ya caranya. Yang pertama, ini kan dia bilangannya 100 nih. Nah, coba kita bagi dulu 100 dibagi 7. Hasilnya berapa ya? Kalau 100 dibagi 7.
10 bagi 7 dapatnya 1. 1 kali 7, 7. Dikurang ya. Berarti 30. 30 dikali 7 hasilnya? Dikali 7 dibagi ya. 30 dibagi 7. Maaf. Ya, 4 ya. 4 dikali 7, 28. Sisa 2. Nah, karena kita mau mencari yang lebih dari 100, berarti ini perlu kita tambahkan 1 nih. 14 ditambah 1, 15. Nah, 15-nya coba kita kalikan 7. 5 dikali 7, ya 35. Nyimpan 3 ya. 1 kali 7, 7. 7 tambah 3, 100. Oke, jadi ini 105 ya. Nah, sekarang kita cari yang belakang. Yang belakang itu kan dia kurang dari 300. Nah, kita bagi saja 300-nya dengan angka 7 juga. Tadi 30 dibagi 7 hasilnya 4 ya. Kemudian 4 dikali 7, 28. Kita kurangi sisa 2. 0-nya turun 20. 20 dibagi 7. Iya, hasilnya 2 ya. 2 dikali 7 hasilnya 14. Masih sisa 6. Oke, nggak masalah. Jadi kita fokus ke sini. Karena kita nyari bilangan yang kurang dari 300, berarti tinggal ini aja nih. 42-nya sama 7-nya dikali. 42 dikali 7 gitu ya. 2 dikali 7, 14. Ya, nyimpen 1. 4 dikali 7, 28 ya. 28 ditambah 1, 29. Nah, ini tadi kan kita tulis di sini ya. Kalau kita 105 itu dapatnya 15 ya kan. Terus kalau 294 itu dapatnya berapa? 42. Nah, ini itu nanti menjadi A, kemudian ini menjadi UN. Nah, kemudian mencari N-nya, pakai yang di sini nih. Ini sama ini nih, kalau mau nyari N-nya. 42 dikurangi 15 harus kita tambahkan dengan 1. Karena kita mencari bilangan di antara. Berarti N-nya sama dengan, ayo berapa? 42 dikurangi 15. Berapa? Iya, 27. 27 ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 28. Nah, kalau kita sudah dapat A-nya, sudah dapat NUN-nya, sudah dapat N-nya, berarti kita bisa masukkan ke formula. S ke 28, karena N-nya 28 kan ya? Sama dengan 28 dibagi 2. A-nya 105, kemudian UN-nya 294. Hati-hati, ini angkanya agak besar. 28 dibagi 2, 14. Oke. 105 ditambah 294. Iya, hasilnya 399. Berarti S28-nya sama dengan 14 dikali 399. Ayo, berapa ya? Silakan dihitung dulu. Oke, 14 dikali 399 hasilnya 5.586. Oke, kita sudah menemukan jumlah semua bilangan kelipatan 7 antara 100 dan 300 adalah 5.586. Oke, bagaimana? Sudah semakin jelas dengan pembahasan yang Ustazah Amanah berikan? Oke, nah ternyata sudah habis ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Ustazah Amanah akhiri, tapi sebelum Ustazah Amanah akhiri, Ustazah Amanah mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.